akhirnya kita berjumpa kembali di acara yang baru. Yo Media yang penuh perjuangan hari ini. Iya, luar biasa ya. Ternyata dari sini kita tahu sebuah value bahwa orang mau makan tuh memang ada perjuangannya. Sedih, capek, gue udah lapar. Ada keringat yang harus ada harga yang harus dibayar. Ya. Kita sekarang masuk ke konten yang baru. Nama segmennya adalah Sesajen. Sesuap makanan pilihan netizen. Ya. Oke, jadi ini aku mau jelasin dulu ke teman-teman semuanya kalau kita itu sempat bikin di Instastory ya. Kita sempat bikin di Instagram Story makanan apa yang menurut para netizen, teman-teman online kita itu dimakan sama kita di hari ini. Kita bilangnya mau makan virtual gitu kan. Pilihannya ada apa aja, Zra? Ayam gembus, ada McDonald, ada bakso acakang, ada bakmi cafe. Oke, dan ternyata yang menang adalah bakmi cafe. Kita sama ya guys. Kita fotonya lucu deh. Sekarang bakmi cafe bungkusnya kayak ada babi-babinya gitu ya. Gemes banget. Ada ayam, ada babi. Nah, kita sambil makan aja kali ya. Nanti kita sambil jelasin kita tuh ngapain. Kita challenge kan 20 menit karena lagi PPKM nih. Oke. Jadi kita perlu timerin nggak? Boleh. Jadi kita timerin. Jadi gini guys, kita itu mau kasih challenge ke diri kita masing-masing untuk ngikutin program pemerintah yang makan 20 menit, ya kan? Cuman karena kita makan yang nggak bersama alias virtual, kita boleh ngobrol sama boleh ketawa lah ya. Justru itu benefitnya karena kita virtual, kita boleh ngobrol. Kita berdoa dulu dong. Oh iya, oke. Kita berdoa. Oke, gue pencet start ya waktunya ya. Nanti gue kasih lihat nanti. Ya, oke. Start. Oke, makan. Nih kalau gue ya teman-teman, kalau makan bakmi itu kayak dibasahin dulu gitu kuah-kuahnya di mie-nya, tapi tetap kuahnya dipisah gitu. Kalian tim dipisah atau kuah dicampur? Gue tim nggak pakai kuah. Kalau tim nggak pakai kuah malah. Kalau gue kuah. Berhubung makanannya sebenarnya udah siap dari tadi, cuman kesalahan teknis ya. Nih gue udah berbentuk tuh. Ini agak dingin ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Maafin kesalahan teknisnya ya. Timer gue kok mati. Nggak jalan terus. Kalau gue belinya yang ini non halal ya guys ya, ini babi merah. Kalau gue yang ini ayam jamur kan tadinya mau yang panggang, babi panggang, tapi kayak susah gitu pilihannya di platform online, akhirnya nggak jadi. Iya. Sebenarnya kalau di platform online juga harganya udah di markup sih, Li. Tadi gue datang langsung kayak bedanya sekitar 4.000 gitu. Biasanya kan di markupnya 20%. Makanya kalau kita makan di platform online terus ada promo-promo itu sebenarnya sama aja kita beli langsung. Cuma beda kita nggak jalan aja, nggak capek. Ya tuh. Tadi sih aku ini dapat potongan 15% ya. Lumayan dong. Oke lah. Jadi dari 33 jadi berapa gitu? Udah, gue belinya yang ayam jamur plus pangsit rebus. Berapa pangsit ya? Gue polos. Nggak ada es teh manis. Minum hari ini dipersembahkan oleh teh pucuk harum. Aku lebih sehat. Tapi ya menurut gue makan tuh emang nggak nyampe 20 menit sebenarnya. Jadi budaya Indonesia itu yang bikin lama tuh nongkrong sama ngobrolnya. Itu ngobrolnya. Jadi pemerintah mungkin
begini dulu testing sebelum bikin peraturan 20 menit. Kalau gue makan dia berapa lama ya gitu. Tapi jujur ya guys, gue tuh makan nggak bisa cepet-cepet. Gue makan termasuk cepat sih. Karena kan gue ada ini mah, jadi kalau makan terlalu cepat takutnya sakit perutnya gitu. Ya. Benar. Gue pernah ke restoran gitu ya sama teman, kayak ngantri banget kan, karena aku tuh baru buka. Kita waiting sekitar 1 jam, nunggu makanan hampir 1 jam. Ya total nunggu itu sekitar hampir 2 jam. Nah gitu makanan datang, makan kayak 15 menit selesai. Giling. Wah kebayang kalau waktu itu Nunggu. Bakmi yang tebel gitu, apa istilahnya bakmi karet ya? Atau bakmi yang kecil? Kalau aku yang kecil, tapi tergantung tempat sih. Teman-teman boleh tulis komen ya. Ya. Kalau aku suka mie karet. Oh, kamu lebih suka karet? Karet, tapi tadi lupa ada karet, jadi pilih mie kecil. Teman-teman nanti sambil komen ya, kita anaknya makan apa lagi. Kalau teman-teman suka sama konten sesajen ini, mungkin bisa diterusin ya, Li ya. Betul. Saya mungkin challenge-nya setiap video mungkin akan berbeda. Kalau kali ini kan memang momennya PPKM. Kita nggak tahu ke depan ada apa lagi. Ini PPKM level 4 pedes banget itu ya. Yang masih kita nggak boleh pedes. Baru 5 menit guys. Ya makanya gue udah bilang 20 menit tuh sebenarnya menurut gue pemerintah tuh nggak ngeburu-buruin kita makan kok sebenarnya. Cuman mungkin yang jadi concern adalah jangan ngobrol karena kan kita dropletnya kan kemana-mana gitu. Mungkin satu lagi yang mungkin ini menurut gue ya. Mungkin karena zaman sekarang lebih marak orang makan all you can eat yang diwaktuin 1,5 jam itu loh. Iya juga nggak sih? Oh iya. Jadi mereka mungkin rasa rugi juga gitu kalau tiba-tiba cuma makan 20 menit. Masih bisa ngobrol. Mendingan makan begini virtual, bisa ngobrol. 20 menit lewat nggak masalah. Masih boleh makanannya juga sama. Nah. Ya walaupun agak dingin makanannya ya. Jadi gini teman-teman, setiap pilihan dalam hidup itu emang ada konsekuensi, ada resikonya. Semua ada plus minusnya. Kita bisa ketawa, kita bisa ngobrol ya, cuma makanannya agak dingin, kaku aja. Kalau mie ya, kalau mie. Udah habis nih. Tadi pagi tuh gue nggak makan. Jadi kayak tiba-tiba gue makan bakmi sama teh, gue takutnya kalau cepet-cepet. Tolong teman kita yang bernama Ailun yang nonton video ini, tolong abis ini tolong dibina dong temannya. Udah dibilang selesai makan dulu. Bikin emosi jiwa. Susah ngambilnya. Kayak gue bikin. Dia lo cepet nunggu. Dikit, gue lupa deh, Bami Coffee itu kan ada porsi large. Harusnya gue large. Gue kayak nggak bisa deh. Lihat. Gue kadang-kadang keburu bete. Kalau di coffee gue kayak dulu seringnya kayaknya yang porsi large itu 1,5. Emang hari Minggu itu harinya bakmi sih. Benar teman-teman semua itu buat pilih coffee itu agak benar, tepat gitu. Emang gimana-mana orang makan bakmi itu Minggu biasanya. Makanya kenapa tempat bakmi biasanya tutupnya hari Senin. Iya. Kayak bakmi tuh ya, yang deket kosannya mama. Iya. Itu kan dulu sebenarnya guys, tapi nggak ada di mana-mana, dia hanya satu cabang, jadi susah. Dan rumah kita jauh dari bakmi itu. Iya. Ada orang makan bakmi nggak mau pakai sayur gitu ya. Kalau lu pakai ya? Gue pakai sayur nggak apa-apa, tapi jangan pakai toge.
Nah, coba kalau cepet-cepetan yang menang ada hadiah, gue menang nih. Ini pangsit rebus. Kemarin kayak kita perjanjiannya kagak ada tambahan apa-apa ya. Tadi gue kenapa nggak pesen bakso gitu ya? Kenapa jadi ada pangsit sama teh pucuk ya? Gue malah fit doang. Karena gini guys, gue itu kalau makan kebiasaan makan lauk rame. Jadi kalau lauknya kayak nasi misalnya sama apa, mie doang, Indomie doang gitu. Itu tuh gue kayak kenyang sih, tapi nggak satisfy gitu. Kayak nggak happy gitu. Jadi kalau makan Indomie aja gue tuh mesti pakai telur gitu setidaknya. Kalau gue, ini juga tipikal orang beda-beda ya. Ada orang yang makannya kayak Lia, satu nasi itu harus banyak lauk. Ada yang kayak gue juga, gue satu lauk pun nggak masalah. Bahkan kadang makan nasi sama sambal aja udah enak banget. Coba kita lihat waktunya. Yes, hanya 10 menit kita makan. Enggak, gue. Nggak tahu kalau lo nih, belum. Kayak gue 20 menit deh. Kalau yang makannya lama sulit sih, nggak semua orang makannya kecepatan kayak kita ya. Iya. Tapi satu sih yang gue salut dari Bakmi Cafe. Kayaknya cabangnya di mana rasanya tuh konsisten. Oh iya, sama ya. Berubah. Benar. Karena ada beberapa tempat yang beda cabang beda rasa. Iya, beda yang masak biasanya kayak gitu. Tangannya beda, tapi dia hebat berarti trainingnya, karyawannya. Dan mungkin memang bahan yang dipakai tuh bener-bener dari satu pintu. Benar-benar. Kadang-kadang kan orang franchise pun suka ada yang bahannya dibiarin beli sendiri. The moment of penyesalan gue beli yang reguler. Masih lapar loh. Iya, gue habis pergi belinya, terus ngurus laptopnya, terus gue lari-lari jalan ke rumah cici gue. Di saat udah lapar. Dan gue nggak beli teh, jadi gue minum air putih. Ini kayak kurang satisfied kalau kata bahasa Lilia. Itu dia. Apa? Mungkin abis ini gue pesen voting yang lain, bakso aci, nggak puas. Jujur, lo dari 4 itu, aslinya lo mau makan apa? Hal gembus. Ini jujur ya teman-teman ya. Kita udah se-happy itu kemarin. Kita lihat Pak Gembus di voting. Nanti gue tampilin deh. Gue tampilin hasil akhir votingnya ya. Kemarin itu sore-sore malam gitu kita udah lihat votingan tertinggi itu di Pak Gembus. Dan kita udah, wah emang nih Pak Gembus deh mantep deh kita. Beli apa ya? Kita pilih menu ayam, sambal, tahu, tempe, bla bla bla. Usus, bukan usus, sate. Sama kol, sama sambal, sama terong ya. Oke. Malam kita mau briefing. Emang idenya Lia ini, ngapain dia buka-buka tuh IG story lagi? Dibuka sama dia. Sayang dong. Versi. Salahnya kita nggak menentukan sampai jam berapa ya. Iya. Jadi pas dibuka, tiba-tiba Coffee melesat. Shoot. Buyar semua tuh ayam kabur di otak. Padahal kita udah kayak berpikir nasinya kita uak-uak pakai sambal. Nah begitu. Terus yang sampai berminyak banget gitu. Gagal. Dan sejujurnya gue kangen banget sama Gagal. Gue kangen banget sama sambalnya Pak Gembus. Mungkin besok gue akan makan Pak Gembus. Oke, kita lihat Lia sudah berapa menit? 6 menit lagi. Kan gue udah bilang, gue 20 menit pasti. Nanti kalau sesajen rame ya, mungkin netizen bisa kasih kita pilihan challenge-nya, misalnya makan sambil apa. Kayang gitu, makan sambil kayang gitu. Ya, coba pikirannya gitu. Kan bisa sambil makan, sambil jawab pertanyaan yang dalam 5 detik jawab ini sambil makan gitu loh. Tau nggak? Oh, boleh.
Sebutkan 4 hewan yang hidup di laut gitu misalnya. Ikan teri, ikan cupang, Ikan kan teri gitu ya? kagak di laut kali. Oh enggak ya? Ikan teri di mana ya? Enggak ngerti. Coba di mana guys? Ikan cupang lagi. Ngeselin banget nih orang. Ini challenge. Gue udah ide. Kita bahas ini. Hmm, Jadi netizen bisa lihat. iya. Gue punya ide kayak disuapin pasangan. Jadi kita nggak boleh nyendok sendiri. Kan lagi PPKM ya, Bu. Tapi nanti itu next maksudnya nanti kalau udah nggak pandemi gitu. Oh ya, boleh itu boleh. Jadi kita kan orang kan sendokan kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang pengennya nasi dulu, ada yang pengennya ini. Nah itu terserah gitu, terserah yang nyuapin mau nyuapin apanya dulu. Jadi pasti rada-rada kesel. Kesel sih, gue bisa kesel sih. Kan gue di makanan tuh ada makanan tertentu yang bisa gue makan terakhir gitu kan. Nah gue habis. Oke, waktunya berapa lihat? Masih aman, masih dalam waktu 20 menit. Berarti guys, Sebenarnya, kalian yang bilang kalau pemerintah tuh ngeburu-buruin makan sebenarnya nggak juga. 10 menit kelar. Emang normal segitu gitu loh. Cuman permasalahannya emang peraturan pemerintah ininya mungkin agak ambigunya. Mereka mungkin nggak sadar, nggak tahu 20 menitnya itu dari kapan. Dari menginjakan kaki di restoran, apa dari makanan keluar. Nggak ngerti. Nah, itu kita, maksudnya pemerintah juga agak ambigunya di situ mungkin ya. Tapi kalau memang ternyata dari makanan keluar dan 20 menit itu makannya dari situ, ya it's okay sih menurut gue waktunya masih normal. 10 menit lu bisa makan cepet kalau nggak pakai gigi. Iya, ini aja kita masih sambil ngobrol kan. Kayaknya gue banyakan ngobrol daripada nyuapnya ya. Emang anaknya gitu. Makanya gue gak berpikir, dine-in kayaknya susah deh. Gue gak bisa gitu. Kecuali 20 menit dihitung dari kita menginjakan kaki di restoran, terus pilih-pilih menu. Oh, menunya banyak apa ya, terus masak dulu. Pas makanan datang tinggal 3 menit, keselak loh. Ya nggak bisa sih. Berarti benar-benar makannya ya. Iya, dan Untuk pemerintah mungkin nggak buru-buruin ya, masih termasuk normal lah. Jadi pemerintah juga pasti mikir lah, aku makan yang ideal lah. Atau mungkin ya, gue berpikir juga gini. Pemerintah memberikan peraturan itu supaya orang nggak makan di tempat. tapi kalau orang-orangnya kayak kita, makannya cepet, kayak tetap aja. Gue nggak cepet-cepet banget itu loh. Ya. Iya, tapi memang pasti salah satu tujuan aturan itu kan supaya orangnya jadi, udahlah malas daripada cepet-cepet makan di rumah aja. Kan gitu sebenarnya. Ya. Kita masih sempat ngobrol banyak, masih ada 2 menit. Iya. makanya mending makan tuh virtual aja ya sekarang ya. Iya, masih bisa makan dengan menu yang sama kok. Nih, kita rumah planet loh. Kemarin gue ada baca meme orang, katanya bersyukur kalau pandemi ini tuh adanya di tahun 2021. Kalau pandemi waktu itu ada di tahun 2002, lu cuma main snack di handphone. Belum ada YouTube, belum ada Netflix, belum terkenal mungkin. Nggak ada, itu bener-bener lu kayak tinggal sama keluarga lu doang. Bener-bener lu nggak mengenal manusia lain. Iya benar. Mungkin yang paling banyak dimainin ya snack. Yang punya handphone. Dan nggak ada sekolah loh kalau kayak gitu. Oh iya ya, belum bisa daring ya soalnya. Nggak ada sekolah. Tapi gue sempat berpikir loh kemarin, ini random pikiran gue aja ya. Setelah adanya sekolah online kayak gini, ada kemungkinan nggak sih bahwa nanti tuh ke depannya tuh sekolah tuh bakal kayak gini? Mungkin. Masa ada penerapan kayak gini tapi sebagai opsi gitu, bukan udah pasti kayak gini. Kemungkinan bisa menurut gue. Tapi kalau buat diterapin dalam waktu dekat buat di Indonesia belum sih. Belum sebisa itu teknologi dan sumber dayanya ya, dan orang-orangnya juga belum siap kalau menurut gue. Belum siap loh. Tapi kalau buat jadi planning kalau yang depan bisa. Apalagi kalau yang kayak satu rumah device-nya cuma satu, yang kayak buat bapaknya kerja tapi anaknya juga sekolah, itu kan juga agak susah gitu. Iya kan, sekarang ini masih belum semuanya bisa beli device itu gitu, maksudnya masih belum semua bisa secanggih gitu. Stop timernya, stop udah 20 menit. Jadi
mendingan makan virtual dulu guys untuk saat-saat kayak gini ya. Ya kalau nggak usah virtual juga makan tinggal makan sebenarnya, kenapa harus nongkrong gitu menurut gue. Toh kalau mau ngobrol sama temen ya telepon gitu loh maksudnya ya kan. Iya. Sekarang pandemi masih ya, kita doain aja lah semoga terus menurun ya. Biar cepat beres. Jadi kita sama-sama dukung setiap program pemerintah. Jadi kitanya juga sehat, sekeliling kita sehat, semuanya cepat beres. Bisa sekolah lagi segala macam. Oke. Dan teman-teman jangan pada takut vaksin ya. Betul. Maksudnya ayo kita sama vaksin, entah vaksin apapun itu tuh pasti sudah dipikirkan matang-matang sama orang-orang yang ibaratnya jadi pemimpin kita gitu loh. Itu nggak mungkin membahayakan kalian atau membuat kalian jadi tiba-tiba kenapa. Nggak seperti itu, cuman memang kalau mau vaksin itu setahu aku ya, aku bukan dari medis atau apapun. Kalau mau vaksin memang kitanya yang jaga imunitas kita supaya kita nggak drop, karena kan itu setauku ada apa virus yang dilemahkan atau apa gitu ya, pokoknya bentuk virus yang lain gitu. Jadi ketika nyampe ke badan kita mungkin kan ada yang demam, ada yang apa, itu memang responnya kayak gitu, tapi itu cuman paling 1-2 hari gitu. Kebetulan aku sendiri juga nggak ngalamin, kayaknya Ezra juga nggak ngalamin ya untuk kemarin ya gitu. Jangan, maksudnya karena satu lain hal yang banyak hoax terus kalian mempercayai hal yang belum ada resminya, ada validnya gitu. Yes. Kita sama-sama berjuang gitu loh buat pandemi ini. Maksudnya jangan jadi antipati atau apatis atau apapun. Kita kalau kita nggak bisa bantu orang, at least jangan nyusahin orang lain gitu sih menurut gue. Setuju. Vaksin, terus hidup sehat, minum vitamin. Kita vaksin juga supaya bisa sama-sama mencapai herd immunity guys, biar bisa normal lagi gitu. Kalau masih pada takut vaksin, kita nggak mencapai herd immunity, yang susah buat kembali aktivitas normal. Dan setauku sih vaksin itu bukan sama sekali kita nggak bisa kena ya, bukan. Tapi ibarat arti yang vaksin aja kena, gimana yang enggak gitu loh. Betul. Itu aja sih maksud logikanya kan. Ya. Gitu. Terus selain vitamin, selain jemur, selain hidup sehat, menurut aku sih satu hal yang paling penting tuh happy. Harus bahagia. Karena ketika lu nggak happy, ketika lu tuh kayaknya terlalu stres, terlalu murung, terlalu banyak pikiran ini itu, penyakit tuh nyampe ke badan kita tuh lebih gampang loh guys, karena dari psikis tuh ke fisik. Betul gitu. Makanya kan sebenarnya jangan nakut-nakutin diri sendiri. Selalu dibilang juga kalau ya selama pandemi gini harus selalu bisa menjaga diri kita happy gitu. Karena kalau udah ngedrop, stres, gampang banget kena penyakitnya gitu. Ya logikanya pandemi aja kita stres bisa sakit, apalagi pandemi begini. Oke. Kalau stres, nonton aja si Omedia ya. Semoga kita bisa memberikan kalian bakal kembali happy. Semoga kedepannya kita juga selain berikan insight-insight, kita juga bisa menghibur kalian guys. Ya walaupun kita nggak lucu ya, kita tahu kita nggak lucu dan nggak terkenal, tapi ya lumayan lah gitu. Nggak lucu, nggak terkenal, tapi at least kita bisa nemenin masa-masa kita PPKM, kalian PPKM lah di rumah. Betul. Video ini bisa ditonton mungkin kalau kalian lagi makan, jadi kayak kita makan bareng gitu, ya nggak? Ya. Jadi kalau kalian mau lihat 20 menit juga enggak, ya ayo bareng-bareng kita makan. Iya. Atau kayak kalian, apaan sih, terserah gue lah makan mau 20 menit, ya nggak apa-apa, terserah. Itu terserah kalian ya, karena itu rumah-rumah kalian dan makanan-makanan kalian. Kita nggak mau ngatur. Kita perlu emosi guys. See you in next konten ya. Semoga ada sesuatu selanjutnya, semoga ada sudut pandang selanjutnya, semoga ada misteri selanjutnya. Doakan segera bisa syuting secara proper. Yeay. Ya. Dan doakan juga ya teman-teman supaya pandemi ini juga cepat berlalu, semua keluarga kita sehat, teman-teman kita sehat, kita bisa kembali seperti sedia kala beribadah di gereja, di masjid, dimanapun, terus juga sekolah juga benar-benar di sekolah, kerja juga benar-benar di tempat kerja gitu ya. Oke. Guys, last but not least, seperti biasa, see you Mania. Mantap.
Mantap. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys.